Dalam simposium Jackson Hole ke-45 tahun ini mengusung tema Recessing Constraints on the Economy and Policy. Pidato Ketua The Fed Jerome Powell pada rapat mengindikasikan bahwa Bank Sentral Amerika Serikat kemungkinan akan menaikkan suku bunga sebesar 75 sampai 100 bips di bulan September dan akan terus menaikkan suku bunga acuan secara agresif selama sisa tahun ini untuk memerangi inflasi. The Fed tidak hanya agresif dalam menaikkan suku bunga, tetapi juga mengurangi nilai neracanya atau balance sheet atau yang disebut quantitative tightening atau QT, sehingga menyerap likuiditas di perekonomian. The Fed memperkirakan suku bunga dapat mencapai level 4 hingga 4,5% pada akhir tahun 2022 sampai mencapai target inflasi Bank Sentral. Pelaku pasar menyambut baik rilis data tenaga kerja. Sepanjang bulan Agustus, perekonomian Amerika dilaporkan mampu menyerap tenaga kerja di luar sektor pertanian atau non-farm payrolls atau NFP sebesar 315.000 orang, sedikit di bawah estimasi. Rilis data Initial Application for Unemployment Benefit menunjukkan penurunan mingguan ketiga kalinya berturut-turut. Hal ini mengonfirmasi situasi ketenaga kerjaan yang baik walaupun ekonomi sedang melemah. Aktivitas pabrik Cina kembali mengalami kontraksi di bulan Agustus, di samping perlambatan sektor properti serta wabah COVID. Perekonomian juga terpukul oleh krisis listrik yang disebabkan oleh kekeringan. Kurangnya pasokan listrik memaksa pabrik-pabrik untuk tutup. Data resmi PMI Manufacturing Agustus naik menjadi 49,4 dari bulan sebelumnya 49,0. Sementara non-manufacturing PMI jatuh menjadi 52,6 dari bulan sebelumnya 53,8. Dari pasar domestik, Badan Pusat Statistik atau BPS merilis data inflasi Indonesia yang mulai melandai. Pada bulan Agustus terjadi deflasi sebesar 0,21%, namun secara tahunan atau year on year, inflasi Indonesia berada pada level 4,69%. Deflasi diakibatkan oleh penurunan harga pangan dan semakin membaiknya pasokan domestik. Namun ke depan, ancaman tingginya inflasi di dalam negeri masih ada. Tekanan inflasi yang tinggi berpotensi terjadi, di mana pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM subsidi. Tekanan besar dari eksternal membuat rupiah melemah di tahun ini, meski tidak seburuk mata uang Asia lainnya. Sepanjang 2022, pelemahan rupiah tercatat sekitar 4% dan berada di kisaran Rp14.895 per US dollar. Tahun ini rupiah diperkirakan pada level 14.500 sampai 14.900 per US dollar. Salah satu penyebab cukup kuatnya rupiah di tahun ini yakni tingginya harga komoditas di mana neraca perdagangan mampu mencetak surplus 27 bulan beruntun. Pasar obligasi Indonesia atau surat berharga negara atau SBN ditutup mix di mana investor cenderung masih khawatir dengan isu resesi global ditandai dengan naiknya imbal hasil atau yield dan melemahnya harga. Yield SBN berjatuh tempo 10 tahun yang merupakan SBN acuan atau benchmark berada pada posisi 7-7,2%. Pasar saham Indonesia masih dalam tren positif, proyeksi pertumbuhan laba perusahaan juga masih membaik. Pada bulan Agustus, IHSG mencatat pertumbuhan yang signifikan, plus 3,27%. Selain itu, investor asing di pasar saham masih membukukan penjualan bersih sejak awal tahun senilai 67 triliun Indonesian rupiah. Lalu apa yang bisa dilakukan investor? Di tengah sentimen deflasi RI dan perlambatan ekonomi Cina dan global yang membayangi pasar, namun kondisi makro Indonesia yang lebih solid serta pertumbuhan laba perusahaan tumbuh pada laju yang sehat diharapkan dapat mendorong pergerakan pasar saham hingga akhir tahun 2022 masih baik, terutama ketika sentimen global sudah lebih membaik. Pemulihan ekonomi Indonesia yang cukup baik serta sentimen dari dalam negeri menjadi penopang positif terhadap pasar obligasi di tengah ancaman inflasi dan tren kenaikan suku bunga global. Obligasi Indonesia menawarkan nilai yang menarik dengan tingkat imbal hasil yang tinggi, khususnya obligasi tenor pendek hingga menengah yang masih didukung oleh likuiditas domestik.